Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Malina dan nanti ada teman saya bernama Dia Wisakauni. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami tentang mahabbah dan ma'rifah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ma'rifah. Ma'rifah berasal dari yang arufa yu'rifu irfan. Ma'rifah berarti pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan ilah. Sedang secara bahasa, ma'rifah berarti pengetahuan hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi ya, daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Ma'rifah dalam ilmu istilah tasawuf berarti pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh dari sanubari. Al-Ghazali menerangkan bahwa ma'rifah menurut penelitian bahasa adalah ilmu pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan. Inti tasawuf Ghazali adalah jalan menuju Allah. Sarana ma'rifah seorang sufi adalah qalbu, bukan perasaan dan bukan pula akal budi. Konsepsi kalbu bukan diartikan sebagai wujud yang sebenarnya, akan tetapi qalbu adalah diibaratkan cermin dan ilmu adalah pantulan gambar realitas yang ada di dalamnya. Ma'rifah adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturannya yang melingkupkan seluruh yang ada. Seseorang yang telah sampai pada ma'rifah berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat melihat wajahnya. Ma'rifah datang sebelum adanya mahabbah. Menurut Al-Ghazali, ma'rifah ada 3 tingkatan sesuai dengan dasar pengetahuan dan metode yang dipergunakan. Yang pertama adalah ma'rifah orang awam, yakni pengetahuan yang diperoleh melalui jalan meniru atau taklid. Yang kedua, pengetahuan mutakalimin, itu pengetahuan yang didapat melalui pembuktian rasional. Kualitas peringatan pertama dan kedua ini hampir sama. Peringatan yang tertinggi ada kualitasnya pada pengetahuan para sufi. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode penyaksian langsung dengan radar pendeteksi, yaitu qalbu yang bening. Ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim adalah ilmu yang membuat seorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Figur ma'rifatullah adalah Rasulullah tentunya. Beliau sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah pernah bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah al-ulama ul-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah, seperti orang yang rajin sholat, berzikir, tilawah, pengajar, mujtahid, pelayan masyarakat, orang yang dermawan, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah adalah atau orang yang bermakrifah, yaitu tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itu kualitas makrifah kita dapat diukur bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Sebab orang yang bermakrifah itu susah senangnya tidak diukur dengan ada tidaknya dunia, tetapi diukur dengan dekat dan tidak dirinya dengan Allah. Orang yang makrifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya saya sebutkan: pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Kedua, memiliki kekuatan menghadapi cobaan hidup. Keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya
jalan yang ditempuh akan dikaruniai oleh Allah, akan dipermudah. Keempat, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan tidak ada kata pantang menyerah, semua dilakukan sesuai koridor agama Islam. Kelima, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjumus ke dalam jurang kemaksiatan. Kenapa memiliki kontrol? Karena dalam Islam sudah ada syarat, ketentuan dalam setiap kondisi masyarakat itu telah ditentukan arah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya yang keenam, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Apabila menjaga ibadah, sesulit masalah akan dipermudah, akan dibimbing, akan ditolong oleh Allah. Ketujuh, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Sekian pembahasan tentang makrifah. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya presentasi ini akan diteruskan dengan teman saya, Dia Ayu Sakauni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Sakauni. Saya akan menjelaskan tentang mahabbah. Pengertian mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahaba yuhibbu muhabatan yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah. Jika umat Islam ingin mencari mahabbah atau cinta murni ini, kemudian ia mencapainya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga mampu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang kecuali hanya kepada Allah. Konsep mahabbah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi wanita, yaitu Robiatul Adawiyah. Menurutnya, mahabbah atau cinta yang suci murni tersebut telah sempurna daripada rasa khauf atau takut atau rasa pengharapan roja, karena cinta yang murni tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridhonya. Selanjutnya, yang kedua adalah korelasi mahabbah dan ma'rifah. Mahabbah dan ma'rifah merupakan kembar dua yang selalu disebut bersama. Keduanya menggambarkan hubungan yang erat antara sufi dan Tuhan. Sufi yang mendahulukan mahabbah menganggap bahwa ma'rifah adalah makom yang tertinggi yang bisa dicapai oleh orang yang telah mencintai kepada Allah. Allah tidak membukakan hijabnya jika seorang sufi belum benar-benar cinta kepadanya. Sedangkan sufi yang mengatakan bahwa makrifat itu datangnya lebih dulu dari mahabbah karena berpandangan bahwa seorang sufi harus mengenal Tuhannya sebelum mencintainya. Orang yang tidak mengenalnya tidak mungkin mencintainya. Dan yang ketiga adalah cara menuju mahabbah dan ma'rifah. Itu ada 7. Yang pertama, tobat. Bertobat dari dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud yaitu mengasingkan diri dari dunia. Yang ketiga adalah warok. Sufi mencoba meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat syubhat. Yang keempat adalah fakir. Hidup menjadi seorang fakir. Yang kelima adalah sabar dalam menghadapi segala cobaan. Yang keenam adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang ketujuh adalah ridho, merasa senang menerima takdir. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.